Kemuliaan itu bukan di harta. Bukan karena seorang banyak harta mulia. Enggak. Banyak orang memiliki harta banyak, hidupnya hina. Anak butuh perhatian kita. Anak butuh pelukan kita. Wahai ayah, jangan menjadi ayah yang sok sibuk. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ada seorang anak hafiz 30 juz. Bapaknya senang sekali, bahagia sekali. Di hari itu bapaknya membawa hadiah untuk anak yang hafal 30 juz ini. Apa kata bapaknya? Anakku, tahu enggak, ini hadiah untukmu karena kamu sudah hafal 30 juz. Anaknya membuka bungkusan itu. Begitu dibuka, ternyata isinya HP. Sejak itu anak sudah mulai sering membuka game, sering nonton TikTok, dan akhirnya anak ini kecanduan. Sekarang anak ini semua hafalan 30 juz hilang dari dirinya. Ada seorang ibu bapak bonceng anak, tiba-tiba menabrak sebuah pohon besar. Anak terbentur, kepalanya pecah dan keluar otaknya. Sedih gak? Sedih gak? Kenapa kok sedih? Karena otaknya pecah. Yang bonceng siapa? Bapak ibunya. Nah, ada juga Bapak Ibu cara memecahkan otak anak, gak pakai tabrakan, cukup dikasih HP. Jadi ketika Bapak Ibunya ngasih Nina main HP, artinya Bapak Ibunya, Nina silahkan pecahkan otakmu. Pecah-pecah dah, rusak-rusak dah, rusak otakmu, terserah dah. Itu. Nah, makanya kalau anak-anakku pergi ke Jepang, di sana nggak ada anak kecil pegang HP, nggak ada. Karena mereka tahu kalau sudah kecanduan HP, yang pecah apanya? Otaknya. Kalau pecah otaknya bisa ngapalin Quran nggak? Nggak bisa. Kalau nggak hafal Quran bisa kasih mahkota nggak? Nggak bisa. Jadi Bapak Ibu Rahimakumullah, tidak ada kemuliaan kecuali bersama Al-Quran. Siapa yang ingin mulia, muliakan diri kita dengan Al-Quran. Kemuliaan itu bukan di harta. Bukan karena seorang banyak harta mulia. Enggak. Banyak orang memiliki harta banyak, hidupnya hina. Hidupnya rendahan karena dia sibuk dengan dosa. Banyak orang bunuh diri
di rumah mewah, padahal uangnya banyak, mobilnya megah, rumahnya mewah, tapi karena jiwanya kosong, akhirnya dia bunuh diri. Jadi bukan karena harta banyak orang jadi mulia, enggak. Pak Ustadz, kalau begitu mulia itu di jabatan, bukan. Banyak orang setelah mempunyai jabatan dia jadi koruptor. Akhirnya pakai baju oranye, dibawa kemana? Ke penjara. Berarti jabatan bukan untuk mulia. Banyak orang menyangka, Pak Ustadz, dengan kecantikanku aku jadi mulia. Enggak juga. Banyak orang karena kecantikannya dia menjadi penzina, menjadi pelacur, akhirnya menjadi murahan, buka aurat di mana-mana. Apa kata Allah? Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Kata Allah, mereka diberi hati nggak digunakan, mereka diberi akal nggak digunakan, mereka diberi mata nggak digunakan untuk melihat yang halal, diberi telinga tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Banyak nggak orang masukin headset ke sini yang didengar lagu-lagu? Halo, banyak nggak? Banyak. Coba kalau dengerin Quran, manfaatnya besar. Kalau dengerin Quran dapat pahala? Iya. Nah, banyak yang sia-sia. Apa kata Allah? Ulaika kal an'am. Mereka seperti binatang. Mereka seperti kucing. Coba tahu nggak pekerjaan kucing? Lihat pekerjaan kucing nih. Tidur. Setelah tidur apa? Bangun. Setelah bangun cari makan. Setelah makan bikin anak. Itu pekerjaan apa? Kucing. Apa? Tidur, bangun, cari makan, makan, bikin anak. Tidur, bangun, cari makan, makan, bikin. Ada nggak kucing baca Quran? Ada nggak kucing sholat? Ada nggak kucing ngaji? Nggak ada. Banyak nggak manusia kerjanya? Tidur, bangun, cari makan, makan, bikin anak. Banyak nggak? Banyak. Berarti banyak manusia seperti kucing. Nah, makanya kamu jangan meniru kucing. Bapak Ibu, ini titipan Allah Bapak Ibu. Jadi kalau kita ngurus anak-anak kita, jadilah orang tua yang ikhlas. Ada orang tua sibuk dengan ada enggak? Anaknya datang dari sekolah, mama, dia masih main HP. Anaknya pengen cerita, dia di sekolah sudah bisa berpidato. Mama sibuk main HP, nggak dengar panggilan anaknya. Akhirnya anaknya ngambil wudhu, dia berdoa, ya Allah, bikin rusak HP mama. Ya Allah, rusakkan HP mama. Gara-gara HP mama lupa aku. Nah, itu bilang amin tuh. Jadi mulai sekarang Bapak Ibu ingat, ini anak titipan Allah. Jangan sampai anak-anak kita rusak gara-gara kita sebagai orang tua. Anak butuh perhatian kita. Anak butuh pelukan kita. Wahai ayah, jangan menjadi ayah
yang sok sibuk sehingga gak punya waktu untuk meluk anaknya. Kenapa akhir-akhir ini banyak anak-anak rusak? Karena di rumah kehilangan figur ayah. Ayahnya sok sibuk di luar sehingga dia gak punya waktu untuk duduk sama anaknya. Ayah harus hadir sekalipun 5 menit, memeluk anak, ngobrol sama anak, cerita sama anak, ajak tuh anak bercerita. Sesibuk-sibuknya Nabi masih sempat bersama cucunya Hasan Hussein, sempat bermain, sempat ngobrol, sempat jalan-jalan. Hasan Hussein pernah dibawa ke tempat sebuah gudang, dikumpulkannya kurma sedekah. Di situ Nabi membimbing Hasan Hussein radhiyallahu anhuma. Lalu kemudian apa? Hasan Hussein anak kecil kan nggak tahu hukum halal haram. Maka dia langsung ambil kurma makan. Kata Nabi, "Kuh, jangan kau makan. Kuh, keluarin. Ini bukan hak kamu." Gitu. Jadi anak itu perlu dibimbing. Sekarang sudah banyak anak SD hamil di luar nikah, anak SMP hamil di luar nikah. Kenapa? Karena tidak ada bimbingan orang tua. Bapak Ibu rahimakumullah, jangan sampai terjadi kepada anak-anak kita. Ajari, nah ini haram, nah ini halal, nah ini boleh, nah ini baik, nah ini buruk. Jangan segan-segan menjadi orang tua bermain sama anaknya untuk menjelaskan ini halal, ini haram, ini baik, ini buruk. Cara menasihati anak bagaimana? Nabi biasanya membawa jalan-jalan. Dibawa jalan-jalan, naik kendaraan, cerita di situ. Jadi pernah suatu hari Nabi membonceng salah seorang anak muda, namanya Ibnu Abbas. Kalau dalam hadis dikatakan, ya gulam, wahai anak muda. Dibonceng oleh Nabi, diceritakan. Ibnu Abbas ingat cerita itu. Jadi nasihat yang disampaikan orang tua sambil berjalan-jalan, maka itu akan melekat dalam diri anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man. Teman-teman rahimakumullah, Abi Amir mengasuh sebuah pesantren FAT Institute. Pesantren FAT ini ada di Jakarta, ada juga di Sukawangi, Bogor. Mereka rata-rata adalah anak-anak yatim duafa dan mereka belum punya asrama, belum punya masjid, dan juga mereka membutuhkan pembebasan lahan untuk pesantren. Teman-teman, membantu para penghafal Quran adalah menyiapkan mereka punya masa depan yang cerah, dan otomatis kita juga membantu diri kita sendiri, karena dengan membantu mereka menjadi penghafal Quran, menjadi para ulama, semua kebaikan yang mereka kerjakan, setiap huruf dari Quran yang mereka ulang-ulang, kita semua kebagian pahala. Bukan hanya itu, nanti di alam akhirat, di surga, mereka akan datang menyambut kita dengan mahkota yang indah, dan kita semua yang berdonasi untuk mereka akan diberi mahkota yang indah di pintu surga, sehingga kita semua bahagia selamanya di akhirat. Ayo bergabung membantu para santri yatim duafa penghafal Al-Quran di pesantren Fadl Tafsir di Sukawangi, Bogor, melalui rekening di bawah ini. Semoga Allah berkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.